Selamat berjumpa Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada. Semoga tetap sehat, tetap kuat, tetap semangat. Kita akan melanjutkan pemahaman Alkitab kita. Saudara-saudara, di masa Raya Natal di bulan Desember ini kita akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan Natal dengan tema besar yaitu bahwa Natal adalah penggenapan dari janji keselamatan. Nah, saudara-saudara, waktu yang lalu saya sudah memberikan begitu banyak ayat-ayat Alkitab yang merupakan bukti dari nubuat-nubuat perjanjian lama yang tercatat atau yang dicatat di dalam Alkitab. Semuanya merujuk pada peristiwa Natal. Nah, saudara-saudara, kalau kita saat ini di 2000 tahun sesudah peristiwa Natal, kita akan melihat dengan sangat jelas kaitannya antara nubuatan dengan peristiwa itu. Tetapi coba kita bayangkan orang-orang yang hidup pada waktu itu, apalagi mereka yang mengalami secara langsung, meskipun nubuatan itu mungkin mereka pernah pelajari, pernah dengar, atau diulang-ulang di dalam tradisi orang-orang Israel, tetapi saudara-saudara, tidak mudah bagi orang-orang waktu itu untuk bisa memahami bahwa peristiwa Natal itu adalah penggenapan dari janji mesianik yang sudah lebih dari 2000 tahun sebelumnya. Nah, karena itu saudara-saudara, kalau kita membaca di awal kisah Natal, sebelum kelahiran Yesus, Tuhan mengutus malaikat Gabriel. Tuhan memberikan beberapa introduksi, peristiwa-peristiwa awal, supaya ada orang-orang yang menjadi saksi dan memberikan semacam pendahuluan untuk memperjelas atau untuk meyakinkan bahwa kelahiran Yesus itu adalah betul-betul penggenapan dari janji mesianik ini, janji keselamatan ini yang sudah disampaikan oleh para nabi. Nah, saudara-saudara, saya mengambil beberapa bagian Alkitab akan menyampaikan tentang 4 orang yang menjadi saksi awal sebelum peristiwa kelahiran Yesus. Melalui keempat orang ini, saudara-saudara, kalau kita hadir semacam kita jadi wartawan, kita bisa mengkonfirmasi misalkan ya, apakah benar bahwa kelahiran Yesus itu seperti itu, kira-kira begitu. Itu maksud saya. Jadi saudara-saudara, ada 4 tokoh yang dituliskan khususnya di Injil Lukas dan juga di Injil Matius ya, yang bisa memastikan kepada kita bahwa peristiwa Natal, peristiwa kelahiran Yesus itu adalah sebuah penggenapan. Dari mana kita bisa meyakini? Salah satunya, saudara-saudara, apa yang dicatat di dalam Alkitab mengenai siapa tokoh-tokoh ini. Keempat tokoh ini adalah orang-orang yang dikatakan sebagai orang yang saleh, orang yang benar, orang yang taat kepada Tuhan. Nah, yang pertama, saudara-saudara, adalah Zakaria dan Elisabet. Kita bisa membaca di dalam di dalam Injil Lukas pasal 1 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Saya akan bacakan di dalam ayat 5 dan 6 ya. Pada zaman Herodes Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Saudara-saudara, di sini terkonfirmasi bahwa Zakaria dan Elisabet itu menjadi nabi atau menjadi imam, maksud saya, dari rombongan Abia ya, jadi para pengurus bait Allah dari rombongan Abia itu pada zaman Herodes. Jadi saudara, kalau kita bisa memeriksa apakah benar hidup Zakaria dan Elisabet ini, kita bisa memeriksa catatan di zaman itu, ya, zaman Herodes. Nah, kedua orang ini keturunan imam, bahkan Elisabet adalah keturunan Harun. Jadi sebagaimana kebiasaan orang-orang Yahudi, pasti catatan tentang silsilah itu cukup lengkap ya. Dan kedua orang ini orang yang terpandang
Mereka sudah teruji di masyarakat sebagai orang yang memiliki integritas. Tetapi saudara-saudara, ayat yang ke-6 itu lebih memastikan, karena firman Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa kedua orang ini, Elisabet dan Zakaria, adalah orang benar di hadapan Allah. Dalam kaitan ini, saudara, pernyataan atau perkataan di dalam ayat 6 ini menjadi penting. Kenapa? Kalau mereka benar di hadapan Allah, mereka tidak akan berbohong, tidak akan membuat cerita palsu, hoax kalau zaman sekarang, tentang penggenapan janji keselamatan. Mereka juga adalah orang yang hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan. Jadi segala perintah dan ketetapan Tuhan sebagai imam, sebagai istri imam, sebagai keturunan imam, mereka ikuti, taat, dan mentaatinya dengan tidak bercacat. Jadi saudara, Elisabet dan Zakaria ini adalah orang-orang yang memenuhi syarat untuk menjadi saksi pertama tentang kelahiran Sang Mesias ini. Itu yang saya sampaikan, saudara, yang saya maksudkan, supaya kita saat ini ketika membaca tidak ragu, sebab kita punya saksi. Ada dua orang ini yang namanya Zakaria dan Elisabet. Nah, saudara-saudara, bagaimana pemahaman mereka, Zakaria dan Elisabet, tentang Yesus? Ya. Nah, yang diungkapkan oleh Elisabet di dalam ayat 42, Injil Lukas pasal 1 ayat 42, saudara-saudara, saya akan bacakan. Ketika Maria datang kepada Elisabet, lalu kemudian waktu itu Elisabet sedang mengandung 6 bulan, dan pada waktu Maria datang, tiba-tiba bayi dalam kandungan Elisabet yang adalah Yohanes Pembaptis itu melonjak. Lalu Elisabet berseru di dalam ilham Roh Tuhan, "Diberkatilah engkau," Elisabet berbicara kepada Maria, "diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Saudara-saudara, dari ke-4 ayat ini kita membaca bahwa Elisabet bersaksi dengan sangat jelas bahwa bayi dalam kandungan Maria nanti itu adalah Tuhan. Dia mengaku, "Ibu Tuhanku datang kepadaku, Maria datang kepadaku." Dan sebagai buktinya, bayi dalam kandunganku yang adalah Yohanes Pembaptis juga menyambut kedatangan Maria dan tentu janin yang ada di dalam Maria, yaitu Tuhan Yesus. Dan nanti saudara-saudara, di dalam Injil Yohanes, saudara akan membaca 30 tahun kemudian peristiwa yang sama terjadi. Ketika Yohanes Pembaptis melihat Yesus, dia langsung menunjuk, "Inilah anak domba Allah." Dialah juru selamat itu, dialah yang dijanjikan itu. Jadi saudara-saudara, kita melihat Elisabet seorang yang benar, dia mengalami sendiri dan dia sendiri yang menyaksikannya. Sehingga kehadiran Yesus bukanlah sebuah hoax, ya. Nah, mengenai Zakaria sendiri, bagaimana responnya terhadap kehadiran Sang Juru Selamat, nanti pada pertemuan berikut, saudara, saya akan menyampaikan lebih rinci di dalam nyanyian Zakaria, ya. Lalu kemudian kita akan melihat saksi yang lain. Selain Elisabet dan Zakaria, ada dua saksi yang lain yang tentunya berkaitan erat dengan peristiwa kelahiran Yesus, yaitu Yusuf dan Maria sendiri, saudara. Kita bisa membaca dari Injil Matius pasal yang pertama. Yang pertama mengenai Yusuf. Siapa Yusuf? Coba kita baca di dalam Matius pasal 1 ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikan istrinya dengan diam-diam.
Saudara, kita berjumpa dengan satu tokoh yang namanya Yusuf. Yusuf ini adalah seorang yang tulus hati. Itu yang dikatakannya. Kemudian di dalam ayat yang ke-24 dan 25, saudara-saudara, ketika Yusuf kemudian berjumpa dengan malaikat di dalam mimpi, mendapatkan mimpi berkali-kali, lalu kemudian ayat 24 mengatakan, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti apa yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Ayat 24 menunjukkan bahwa Yusuf seorang yang taat kepada perintah Tuhan. Ayat 25, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Ayat 25 menunjukkan atau menjelaskan bahwa Yusuf adalah seorang yang baik, seorang yang suci, seorang yang taat. Saudara-saudara, Yusuf pasti tahu tentang kelahiran Yesus. Dia menyaksikan sendiri tunangannya itu hamil, bukan dari perbuatan dia. Jadi dialah yang tahu persis bahwa Maria dikandung dari Roh Kudus. Selain tentunya Maria. Orang lain mungkin bisa menghujat, orang lain mungkin bisa melecehkan dan lain sebagainya, tetapi Yusuf tahu. Itu sebabnya dia tidak mau bersetubuh dengan Maria sampai Yesus lahir. Jadi saudara-saudara, ini adalah kesaksian yang penting dari seorang yang sangat dekat dengan peristiwa Natal, yaitu Yusuf. Dicatat di dalam Alkitab. Sesudah itu memang kita tidak mendengar catatan-catatan tentang Yusuf ya. Tetapi saya kira sangat masuk akal kalau Yusuf kemudian bercerita juga kepada anak-anaknya yang lain. Kepada anak-anak dari Yusuf dan Maria, adik-adik dari Tuhan Yesus. Salah satunya adalah Yakobus yang kemudian menjadi rasul atau menjadi pemimpin gereja yang menuliskan surat Yakobus. Saudara bisa membaca surat Yakobus, mengkonfirmasi dengan jelas. Yakobus sendiri mengakui bahwa kakak tirinya Yesus itu adalah Allah sendiri yang menjelma menjadi manusia. Jadi saudara-saudara, tentu Yusuf menyampaikan hal itu kepada keluarganya. Nah saudara, saksi yang keempat yang sangat penting adalah Maria sendiri. Ya. Catatan tentang Maria tentu lebih banyak ya. Maria menjalani sendiri bagaimana dia begitu terkejut ketika berjumpa dengan malaikat Gabriel di dalam Injil Lukas pasal yang pertama. Jadi dia akan menyaksikan, memberitahukan kepada para penulis Alkitab peristiwa itu kepada Lukas. Karena tentu Lukas menuliskan Injil ini ketika Maria masih hidup, sehingga Lukas ini langsung menerima sumber berita dari Maria, rinciannya, hal-hal yang sangat penting. Dan di dalam ayat yang ke-35 dan ayat yang ke-36, ayat yang ke-38, Maria mendapatkan jawab dari malaikat ketika malaikat itu datang. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun ke atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Ayat 38, maka kata Maria, sesungguhnya aku inilah adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Maria terkejut. Maria tidak begitu yakin. Makanya kemudian dia mengkonfirmasi, datang kepada Elizabeth. Tetapi ketika dia berjumpa dengan malaikat, dia melihat kehadiran malaikat. Sebuah peristiwa yang belum pernah terjadi sejak malaikat itu datang kepada para nabi di masa-masa yang lalu. Jadi saudara, ini adalah sebuah kejadian supranatural pertama kali pada waktu itu. Dan Maria lah yang mengalaminya. Saudara, tentu ini adalah sebuah peristiwa yang sangat ajaib. Tentu ini akan dikenang oleh Maria. Tentu Maria mengalami sesuatu yang pengalaman hidup yang sangat mendalam. Dan yang dia ingat adalah Roh Kudus. Malaikat itu berkata bahwa Roh Kudus sendiri yang akan turun dan kuasa Allah yang Maha Tinggi yang menaungi dia, menaungi Maria.
dan nanti Maria akan mengandung dari Roh Kudus. Lalu selama 9 bulan Maria mengandung dari Roh Kudus. Dia pasti tahu persis. Jadi saudara-saudara, ini bukan kisah palsu ya. Ini bukan hoax. Yang bersaksi adalah yang punya pengalaman itu sendiri. Dan di dalam ayat 38 kita membaca bahwa Maria itu adalah hamba Tuhan yang taat. Dia mau mentaati segala perintah Tuhan. Dan sepanjang hidup Maria, saudara-saudara, meskipun Alkitab tidak mencatat terlalu rinci, mungkin sekali ketika Yesus melayani juga Maria tidak selalu ikut dalam pelayanan Yesus. Tetapi di ujung kehidupan Yesus, ketika Yesus disalibkan, Maria hadir di sana. Dia menyaksikan meskipun di dalam pemahaman yang barangkali belum lengkap ya. Karena Maria pun tentu menganggap di satu sisi Yesus itu adalah anaknya, betul-betul anaknya. Tetapi dia mengalami keajaiban karena anak ini anak yang berbeda. Ini dari Tuhan sendiri. Dia mengandung secara ajaib. Jadi dua sisi ini yang Maria sendiri mengalami pergumulan. Tetapi saudara-saudara, ketika Yesus bangkit dan sesudah bangkit, di Kisah Rasul kita membaca Kisah Rasul 1 ayat 4. Maria hadir di situ sebagai orang yang berkumpul di dalam jemaat mula-mula dan mengalami kegerakan gereja yang pertama. Dan saya yakin pada waktu itu orang-orang tentu akan bertanya kepada Maria tentang Yesus. Orang-orang Kristen jemaat mula-mula tentu akan menjadi saksi berikutnya yang menyampaikan kabar yang disampaikan oleh Maria. Nah, saudara-saudara, keempat orang ini, Yusuf, Maria, Zakaria, dan Elisabet adalah saksi-saksi utama sebelum Yesus lahir. Sengaja malaikat datang, sengaja Tuhan menghampiri mereka, sengaja memberitahukan kepada mereka untuk memberikan pembukaan atau introduksi ya. Sehingga nanti pada saat Yesus lahir, mereka tidak lagi menjadi bingung. Orang-orang yang hadir pada waktu peristiwa Natal juga tidak bingung tentang siapa yang hadir itu, saudara-saudara. Karena keempat orang ini secara supranatural didatangi oleh malaikat Tuhan mendapatkan berita yang pertama. Nah, saudara, melalui uraian ini saya mau menyampaikan sekali lagi dan menjadi penekanan saya sebetulnya di dalam rangkaian Natal ini atau di dalam PA ini mengenai Natal ini, saudara, yang saya mau sampaikan bahwa kelahiran Yesus itu terkonfirmasi di dalam sejarah. Ada saksinya, saudara-saudara, ada peristiwanya, dan ini bukanlah kisah yang dibuat-buat, cerita yang dibuat-buat. Saudara-saudara, saya mempunyai beberapa tulisan dari para sarjana Perjanjian Baru, dari para arkeolog, para ahli sejarah, dan mereka bersatu bersama-sama menyelidiki tentang kisah Natal. Sudah ada banyak buku tentang hal itu yang meyakinkan kita hari ini bahwa peristiwa Natal yang terjadi kira-kira 2000 tahun yang lalu itu adalah peristiwa nyata yang terjadi secara ajaib dengan begitu banyak rentetan kisah-kisah ataupun juga tanda-tanda yang ajaib. Sehingga saudara, bagi kita Natal ini bukan sekedar perayaan ulang tahun, merayakan ulang tahun seorang yang kita junjung, yang kita juga tidak tahu persis ada atau tidak dalam hidup. Kita hanya tahu dari buku tua, bukan begitu saudara. Tetapi kelahirannya nyata, kelahirannya memang terjadi seperti yang dikisahkan di dalam Alkitab. Semoga iman kita bertambah maju, bertambah bertumbuh saudara-saudara. Dan kita saat ini merayakan Natal dengan sebuah pengertian yang semakin kuat. Nah, pada waktu yang akan datang, saya akan lebih banyak menguraikan tentang isi Natal, ya, tentang makna dan lain sebagainya. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, tolonglah kami supaya kami semakin memahami apa yang Tuhan nyatakan di dalam peristiwa Natal pertama, membawa kami untuk semakin lebih dekat kepada Tuhan, sehingga dalam perayaan Natal yang terjadi pada tahun ini di tengah-tengah pandemi, kami juga tidak harus larut di dalam perasaan-perasaan kecewa dan sedih, karena sebetulnya yang paling penting bukan
perayaan Natal itu sendiri, tetapi makna Natal dan peristiwa Natal itu sendiri yang terjadi di dalam sejarah. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai berjumpa kembali.